Shalom saudara. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Masih percaya Yesus semua? Masih baca Alkitab? Masih doain Indonesia? Jangan sampai enggak itu ya. Oke, kita langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-12. Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama. Lukas 12 ayat yang pertama itu judulnya, kalau saudara punya judul di atasnya, pengajaran khusus bagi murid-murid. Alkitab bilang begini, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Saudara, dari ayat ini kita bisa mendapatkan sebuah picture, bisa mendapatkan sebuah gambaran bahwa hari itu Yesus sedang berada di tengah-tengah kerumunan orang banyak yang sifatnya desek-desekan dan jumlahnya ribuan. Oke? Dan waktu lagi desek-desekan, tiba-tiba Yesus mulai panggil murid-muridnya satu persatu dan kata Alkitab dia mulai mengajar pengajaran yang khusus. Dan kalimat yang pertama keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah waspadalah terhadap raginya orang Farisi yang namanya adalah kemunafikan. Saudara begini, kita orang-orang Indonesia, kita kalau mendengar kata waspadalah, ya, kita selalu mengingat ada banjir besar mau datang. Betul? Saudara tinggal di mana selama ini? Ha? Kita kalau mendengar kata waspadalah, ya, kita orang Indonesia, kita selalu mengingat ada gunung yang mau meletus. Betul? Kita orang Indonesia kalau mendengar kata waspadalah, kita selalu mengingat ada demonstrasi besar-besaran yang akan dilakukan. Ya, waspadalah, siaga satulah, hati-hatilah, dan seterusnya. Nah, ternyata Tuhan Yesusnya saudara dan saya, dia nggak pernah menggunakan kata waspadalah terhadap banjir besar, demonstrasi besar-besaran, dan gunung yang mau meletus. Ternyata Tuhan Yesus saudara dan saya, dia menggunakan kata waspadalah terhadap raginya orang Farisi yang namanya adalah kemunafikan. Nah saudara, mungkin semua saudara sudah tahu, kita orang-orang Indonesia, kita kalau disuruh mengartikan kata munafik, biasanya nggak sampai 5 detik sudah selesai penjelasan kita. Ya, kita kalau ditanya munafik artinya apa? Muka dua pak, oh nggak sampai 5 detik malah, 3 detik udah selesai. Ya. Munafik artinya apa? Gak asli dia pak. Munafik artinya apa? Gak original dia pak. Munafik artinya apa? Gak apa adanya dia pak. Semua penjelasan kita soal kata munafik gak sampai 3 detik sudah selesai. Nah, sebelum kita move on, sebelum kita lanjut, saya mau saudara-saudara ya di GB Puri Indah ini, di HOB ini, kita lihat ayat ini dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris. Boleh ditayangin multimedia? King James boleh, King Arthur boleh, King apa saja boleh. Yang penting bahasa Inggris. Adakah? Iya. Saya mau saudara melihat kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Ya, di bagian terakhirnya. Beware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. Nah, kata inilah yang namanya hipokrisi, yang saya mau sharing buat saudara-saudara sampai jam 9 malam. Yang amin cuma 1, jadi 45 menit lagi selesai. Kata yang namanya hipokrisi. Ya, hipokrisi diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah munafik. Dan kita orang Indonesia, kita mengartikan kata munafik gak sampai 3 detik tadi sudah selesai. Oke, well kita akan mulai. Hipokrisi sebenarnya diambil dari bahasa asli yang namanya adalah hipokrisis. Apakah hipokrisis itu? Hipokrisis punya pengertian people who wandering around with mask. Bahasa Indonesianya seseorang yang berjalan ke sana kemari dengan menggunakan topeng. Oke? Dan apakah hipokrisis itu? Hipokrisis merupakan budaya orang Romawi semenjak Yesus ada di dunia. Budaya apa itu, Pak? Budaya yang namanya budaya teater. Budaya seni peran. Jadi orang Romawi dari zaman Yesus ada di muka bumi ini, ya mereka sudah terbiasa melihat pertunjukan di atas panggung dan orang-orang menggunakan topeng.
Jadi kalau lagi senyum, topengnya senyum. Kalau lagi ketawa, topengnya ketawa. Ya. Kalau lagi ngerasa luar biasa, topengnya luar biasa. Kalau marah, topengnya marah. Yang pakai iPhone pasti tahu. Kalau ketik teater, biasanya ikonnya keluar topeng 2. Ya, seperti itu. Nah, teater seperti ini sampai hari ini di dunia saudara dan saya masih ada. Di Amerika terkenal banget, Broadway show namanya. Teater di atas panggung. Indonesia kita punya, namanya teater koma. Tahu gini-ginian? Saudara kurang pergaulan kayaknya ya. Kita punya. Nah, dengan berkembangnya teknologi, dengan berkembangnya dunia make up, hari ini ya teater nggak hanya dilakukan di atas panggung, tapi mulai diangkat ke layar lebar yang namanya adalah film. Kalau layarnya kecil film, sinetron, ya. Dan orang-orang yang memainkan film atau sinetron, mereka nggak perlu lagi pakai topeng. Mereka cukup di make up, ya, ditacap pakai teknologi namanya motion capture, mereka tiba-tiba mirip sama tokoh yang mereka perankan. Oke? Nah, begini. Ada beberapa aktor dan aktris selesai syuting film tertentu, mereka lupa, mereka manusia biasa, mereka bukan tokoh yang mereka perankan. Ya, mungkin kalau masih hangat di telinga saudara dan saya, ada seorang aktor dari Amerika namanya Heath Ledger. Dia memerankan tokoh Joker di film The Dark Knight, prequelnya Batman. Ya, dan Joker di film tersebut dia jadi penjahat Gotham City yang sangat-sangat psikopat dan sakit jiwa. Dan saudara mesti tahu, Heath Ledger memerankan Joker dengan luar biasa. Orang Belanda bilang geweldig, ya, sangat-sangat luar biasa dia meraninnya. Sampai waktu film ini dirilis, ya, itu reviewnya semua muji Heath Ledger. Nggak ada yang muji Christian Bale yang jadi Batman. Semua muji Heath Ledger, ya. Nah, selesai syuting film tersebut, Heath Ledger lupa kalau dia Heath Ledger, dia bukan Joker. Tiba-tiba dia nular ikut-ikutan sakit jiwa. Dan apa yang terjadi? Heath Ledger bunuh diri beberapa minggu setelah selesai syuting film The Dark Knight. Makanya Yesus katakan buat kita semua, waspadalah sama ginian. Be careful, hati-hatilah, siaga satulah sama ginian, ya. Karena banyak orang Kristen udah jadiin gedung gereja kayak tempat teater. Kita ke gereja pakai topeng, kita ke gereja acting, kita ke gereja pura-pura, kita pelayanan main sandiwara, dan kita pinter ginian, ya. It's in our blood kayaknya udah. Kita pinter pura-pura kudus, pura-pura benar, pura-pura udah pulih, pura-pura ngampunin. Kita pinter. Hah? Saya pernah ketemu seorang juri Piala Citra, bukan Piala Oscar. Saya bilang sama dia, Pak, kalau Bapak mau ketemu good actor atau good actress, sekali-sekali pergi ke gereja. Hah? Kok gitu? Iya, karena banyak di situ. Banyak aktor sama aktris, pinter lagi. Gak pakai skrip, gak pakai sutradara, mereka jago. Ke situ sekali-sekali. Orang Kristen hari ini kalau ditanya apa kabar, jawabannya seragam di seluruh dunia. Luar biasa. Gak apa-apa, gak ada salahnya. Saya gak ada salahnya orang Kristen memperkatakan iman. Tapi jangan sampai luar biasa jadi topengnya kita. Bahaya banget. Nah saudara, karena waktu, topeng bisa membuat dua hal yang sangat-sangat berbahaya untuk hidup saudara dan saya. Bahaya banget. Bahaya yang pertama, ya, topeng membuat saudara dan saya kehilangan posisi di hadapan Tuhan. Kehilangan posisi. Saya mau bertanya, saudara masih ingat di atas kayu salib terjadi pertukaran hebat? Lupa? Oke, saya ingetin. Di atas kayu salib, saya mau bertanya, Yesus bikin dosa nggak? Coba jawab. Enggak. Terus dia mati buat siapa? Bukan kita doang, buat umat manusia yang keadaannya berdosa. Kalau saya boleh pakai bahasa Inggris, Yesus sinless, kita sinful. Ya, tiba-tiba di atas kayu salib tukeran. Oh, jangan lupa, ini pertukaran hebat yang sampai kapanpun gak akan pernah terjadi lagi. Hebat banget nih pertukaran. Tiba-tiba Yesus jadi sinful, kita jadi sinless. Yesus
Yesus yang righteous, saudara dan saya unrighteous. Tukeran. Ini pertukaran hebat banget loh. Ya, tiba-tiba Yesus jadi unrighteous, saudara dan saya menerima His righteousness. Dahsyat banget. Jangan lupa gini-ginian. Sebelum kita lanjut, saya mau saudara les bahasa Inggris 5 menit aja. Oke, free. Kita orang Indonesia, ya, khususnya orang Kristen Indonesia, kita seringkali punya masalah dengan kata yang namanya kebenaran. Kita punya masalah. Makanya banyak orang Kristen Indonesia bertahun-tahun ke gereja, bertahun-tahun dikotbahin. Kalau ketemu pendetanya, nanyanya sama, gak pernah beda nanyanya. Nanyanya selalu gini, Pak ini boleh atau enggak? Pak ini benar atau salah? Nanyanya selalu begitu. Nanya yang lain kek? Nanyanya selalu sama, benar atau enggak? Benar atau salah? Selalu begitu. Waktu saya renungin baik-baik, ternyata karena kita punya masalah dengan pemahaman dengan kata yang namanya kebenaran. Masalahnya di sini, kebenaran diambil dari dua kata dalam bahasa Inggris yang punya arti berbeda. Diterjemahkan sama kebenaran. Oke, ingat ya, catat dalam hati saudara. Yang pertama truth. Yang kedua righteousness. Dua-duanya diterjemahkan jadi kebenaran. Ya, tolong ingat baik-baik, truth bahasa Indonesianya adalah kebenaran, betul. Yesus pernah mengatakan, I am the way, the life, and the truth. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Gak ada satupun orang Kristen, termasuk saya, yang bisa ngerti, yang bisa hidupin kebenaran tanpa pertolongan Roh Kudus. Setuju? So, kebenaran bukan ditanya-tanya, tanya sama Roh Kudus, bukan tanya sama pendeta. Halo? Tanya. Ya, Tuhan nih gimana? Yang benar nih yang mana? Karena Yesus pernah ngomong, Roh Kudus itu akan memimpin saudara dan saya kepada segala kebenaran. Righteousness diterjemahin kalau kita bahasa Indonesia kebenaran juga kan? Ya, sebenarnya bukan begitu. Righteousness bahasa Indonesianya adalah posisi yang tepat di hadapan Bapa di surga. Itu righteousness. The right standing. Kalau saudara ngerti ya, main basket itu kayak pemain mau shoot 3 point. Ya, posisi berdirinya tiba-tiba tepat. Ya, dan dia hit 3 point. Nah, sama, righteousness artinya seperti itu. Saudara masih ingat ayat orang Kristen yang terkenal selain Yohanes 3:16? Kalau apply visa di kedutaan Amerika suka ditanya. Kalau nggak bisa jawab, ditolak visanya. Suka ditanya, Matius 6 ayat 33 apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Masih ingat bahasa Inggrisnya nggak? Seek His kingdom first and His righteousness. Diterjemahkan kebenaran. Seharusnya terjemahan yang benar dalam bahasa Indonesia adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan posisi yang tepat di hadapan Bapa kita di surga. Nanti semua akan ditambahkan buat kita. Jelas ya? Selesai les bahasa Inggris. Kita lanjut. Topeng, bahayanya buat hidup saudara dan saya. Kita seringkali karena pengen posisi kita aman depan teman gereja, depan rekan sepelayanan, pengen kelihatan kudus, pengen kelihatan gak ada masalah, kita mulai main sandiwara. Pernah dengar masalah-masalah kayak gini? Atau sering buat kayak gitu? Karena pengen posisinya aman, gak ketahuan bermasalah, kita pakai topeng, kita mulai acting, kita mulai pretending, kita mulai pura-pura, kita mulai belaga-belaga, semua oke-oke saja. Mungkin kita terima posisi aman dari manusia, tapi kita jadi salah posisi di hadapan Tuhan. Ingat pertukaran hebat tadi? Udah ngerti dong sekarang? Yesus yang tadinya righteous, saudara dan saya unrighteous, salah posisi, kayak GPS lagi hang. Udah jelas belok kanan, ya tetap ngomongnya belok ke kiri, hang kita. Tukeran di atas kayak salib, tukeran. Yesus tiba-tiba unrighteous, saudara dan saya menerima His righteousness.
Lumayan yang amin 2. Yesus tiba-tiba salah posisi di atas kayu salib. Makanya dia teriak di atas kayu salib, "Why you forsaken me?" Kenapa engkau tinggalin aku? Karena dia tiba-tiba hang. Demi apa? Saudara dan saya punya posisi yang benar. Udah dibenerin nih posisinya. Tiba-tiba karena topeng, salah kita. Salah, kita cari posisi aman depan mata manusia. Jadi salah. Masih ingat ada perumpamaan terkenal yang keluar dari mulut Tuhan Yesus di Lukas 18? Gak usah dibuka, percaya aja sama saya. Yesus pernah mengatakan begini, ada 2 orang masuk ke bait Allah. 1 orang Farisi, 1 pemungut cukai. Orang Farisi, menurut banyak terjemahan, posisinya paling depan berdirinya. Saya nggak salahin yang duduk di depan ya, don't get offended. Ya. Posisinya terdepan, dan dia mulai berdoa dalam hatinya. Dia berdoanya gini, Tuhan, saya beda sama orang lain. Ya, saya nggak pernah bikin, ya, saya nggak pernah ngerampok, saya nggak pernah berzina, saya puasa 2 kali seminggu, saya kasih perpuluhan dari penghasilan saya, pokoknya saya beda sama orang lain. Oke? Lalu Yesus menambahkan ada orang kedua datang, si pemungut cukai. Ya, Alkitab bahasa Indonesia mengatakan dia berdiri jauh-jauh. Ya. Posisinya di belakang menurut mata manusia, paling belakang. Dan Yesus menambahkan dia menengadah ke atas saja nggak berani, lihat ke atas saja nggak berani, dan dia mulai pukul-pukul dadanya. Dia bilang, I am a sinner, have mercy on me, kasihanilah aku. Yesus menambahkan dari 2 orang ini yang hidupnya dibenarkan adalah si pemungut cukai. Masih ingat bahasa Inggrisnya nggak? Dari 2 orang ini yang menerima his righteousness adalah the guy in the back. Ngerti dong sekarang maksudnya? Walaupun dia posisinya di belakang menurut mata manusia, tapi dia menerima posisi yang tepat di hadapan Tuhan. Karena apa? Dia mau real. Gak mau sandiwara lagi, gak mau acting lagi, dia mau real. Makanya dia dapat his righteousness. Topeng bahaya banget. Makanya Yesus bilang, be careful with this. Waspadalah sama ginian. Bahaya yang kedua, topeng seringkali membuat kita lupa kita siapa. Kita lupa. Ya, kayak Heath Ledger tadi, dia lupa dia Heath Ledger, dia bukan Joker. Ya, saya di depan GBHOB, saya pembicara. Ya, tapi waktu nanti saya pulang ke rumah, ketemu 2 anak saya bukan pembicara. Saya ayah yang normal di rumah. Ya, saya nggak pernah sampai di rumah 2 anak saya, Dad, makan yuk. Kalian duduk dulu, kita buka dulu Lukas 12. Kakak bahasa roh dulu coba. Saya nggak gitu-gitu di rumah. Ya, kita berdoa bareng, tapi saya bukan pembicara di rumah. Saya normal dad banget. Waktu anak saya datangin saya, Dad, nonton Pirates of Caribbean yuk, normal. Dad, nongkrong di Starbucks yuk. Dad, ke mall yuk. Dad, ke Fresh Market yuk, di Pick yuk. Normal. Karena setahu saya banyak orang Kristen jadi pejabat di gereja, sampai di rumah aneh. Di gereja ini nggak ada. Tiba-tiba aneh sampai rumah. Anaknya cuma nanya, Dad, Metallica siapa? Setan. Awas kamu denger gitu-gituan ya. Semua tiba-tiba dibilang setan. Mall dibilang setan, 21 dibilang setan, semua setan. Jelasin dulu dong anak-anak, Metallica itu siapa? Jelasin dulu dong. Ya, Metallica band dari San Francisco, membernya ada 4. Lirik lagunya soal perdamaian dunia, tapi kadang-kadang suka pakai lirik yang nggak sopan. Suka pakai F-word, bukan forgiveness, bukan Friday. Ya, kalau kamu mau dengerin mereka skill main musiknya jago. Dan kalau kamu tetap dengerin mereka, tolong jangan idolain mereka. Idola tetap Tuhan Yesus. Gitu dong jelasin sama anak-anak. Jangan semua dipukul rata bilang setan. Kayak males jelasin gitu loh. Hah? Akhirnya anak-anak nyari di luar. Ngumpet-ngumpet di luar. Cuma nanya dong Katy Perry. Awas ya. Kasih. Banyak musisi, bukan musisinya HOB ya, bukan. Banyak musisi turun panggung. Mereka lupa mereka siapa. Ya.
Mereka mengharapkan istri dan anak-anak mereka sambut mereka seperti penonton sambut mereka, histeris. Mereka pikir seperti itu. Ternyata enggak, sampai di rumah istri sodorin tagihan. Normal life. Ya. Nah, makanya banyak musisi yang waktu udah nggak manggung, mereka stres di rumah, depresi, dan banyak yang bunuh diri. Iya, John Bonham-nya Led Zeppelin bunuh diri, Keith Moon-nya The Who bunuh diri, ya, Kurt Cobain-nya Nirvana bunuh diri. Saudara kayaknya nggak tahu gini-ginian ya. Saudara Hillsong banget mukanya kayaknya. Mereka itulah ya, muda, tenar, jago main musik, ya, tapi bunuh diri. Kenapa? Depresi hidup mereka. Depresi. Saya punya temen lawyer dari Surabaya, cerita dengan bangga sama saya, Jess, kemarin kita acara keluarga loh. Oh ya? Kemana? Enggak, yang saya mau cerita, kita ke restoran A, lalu restoran A penuh, kita pindah ke restoran B. Terus, what is so special? Ya, waktu kita lagi pindah ke restoran B, saya tulis semi kontrak di handphone saya. Semi kontrak, isinya apa? Ya saya tulis, sampai di restoran B, kita nggak akan pindah ke restoran C, apalagi restoran D. Istrinya suruh tanda tangan, dua anaknya suruh tanda tangan. Saya ngeliatin dia, itu acara keluarga atau acara di pengadilan? Hah? Saudara, apapun profesi saudara dan saya, ingat identitas kita, kita anak-anaknya Tuhan Yesus. Buah-buah roh yang harus muncul dari hidup kita. Ya, bukan profesi kita yang ditonjolin terus, bukan. Ya, buah roh yang harus muncul. Amin, saudara. Mungkin saudara mulai bertanya, saya lepas dari topeng gimana caranya? Udah bertahun-tahun soalnya. Cara ngelepasnya aja saya juga udah bingung gimana caranya. Saudara, saya akan ajak saudara kita lihat sebuah cerita yang sungguh sangat luar biasa dalam kitab Markus pasal yang ke-10. Markus 10 ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Markus 10 ayat 46. Nanti saudara baca di rumah ya, saya akan review aja. Karena ini adalah salah satu cerita yang cukup populer dari Alkitab saudara dan saya. Judulnya Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ya, begini saudara. Kota besar zaman dulu sama kota besar zaman sekarang itu jauh berbeda. Kota besar zaman sekarang mostly kebanyakan dikelilingi sama jalan-jalan tol dan perumahan-perumahan. Jakarta udah seperti itu. Ya, kita dikelilingi sama jalan tol dan kita dikelilingi sama Alam Sutra, Bintaro, kita dikelilingi sama perumahan. Ya. Nah, kota besar zaman dulu nggak ada yang seperti itu. Kota besar zaman dulu cuma dikelilingi sama tembok. Dan penduduk yang tinggal di pinggir kota, mereka tinggalnya bukan di Bintaro. Mereka tinggalnya di pinggir jalan, homeless. Kenapa seperti itu? Karena mereka terkena penyakit namanya kusta. Jadi mereka diusir dari downtown, dari tengah kota diusir, mesti ke pinggir. Ya. Nah, waktu mereka udah jadi homeless, mereka akhirnya harus punya profesi baru. Namanya adalah pengemis. Hari itu Yesus sedang keluar dari kota Jericho. Ya. Dan banyak terjemahan mengatakan dia memang ada di pinggir kota Jericho. Yesus sama rombongan. Ada pengemis namanya Bartimeus, anak Timeus, buta, kusta, miskin. Waktu dia mendengar rombongan Yesus lewat, dia mulai berseru, kata Alkitab bahasa Indonesia. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang banyak yang mendengar seruannya Bartimeus mulai menyuruh dia untuk diam. Shh, jangan berisik. Kata Alkitab, semakin disuruh diam, semakin kuat dia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Pelajaran pertama, kalau kita mau lepas dari topeng-topeng kita, biasakan diri untuk selalu mau berseru sama Tuhan Yesus. Lumayan yang amin 7 orang. Saya lebih senang sama terjemahan Alkitab bahasa Inggris, cry out. Lebih lebay, lebih passionate itu tepatnya. Ya, cry out. Cry out apa sih, Pak? Cry out adalah keadaan di mana kita ngerasa nothing. Ngerasa nggak ada apa-apanya di depan Tuhan.
Sama kayak si pemungut cukai tadi, sama kayak Bartimeus. I'm a sinner, kasihanilah aku. Bartimeus cry out-nya sama juga, kasihanilah aku. Dan saudara mesti tahu, orang-orang yang mau lepas dari topeng, mereka akan punya kebiasaan seperti ini. Cry out sama Tuhan. Karena orang-orang yang ngerasa something di depan Tuhan, ngerasa udah bisa semuanya, biasanya doanya mulai bertele-tele, panjang, tapi nggak ada isinya. Sementara doa-doa yang cry out adalah doa-doa yang pendek tapi powerful. Dan ingat saudara, kalau kita nggak punya kebiasaan cry out sama Tuhan, biasanya Tuhan yang akan buat kita cry out sama Dia. Loh, kok Tuhan jahat sama saya? Tuhan nggak jahat. Tuhan nggak pernah jahat. Tuhan izinkan ada 4 November kemarin, masih ingat? Berdoa kan gereja? Supaya apa? Kita berdoa. Kalau Tuhan gak izinin gini-ginian, orang Kristen gak ada yang berdoa buat Jakarta, udah berdoanya minta aset. Udah gak ada yang peduli sama kota gitu, gak ada. Peduli sama negeri, gak ada. Makanya Tuhan izinkan kita mulai cry out. Tuhan tolong Jakarta. Powerful kan doanya. Hashtag kita jadi powerful. Pray for Jakarta. Coba orang Farisi bikin hashtag kepanjangan. Gak ada yang juga yang mau baca. Kita jadi powerful doanya. Karena apa? Cry out tanpa kita sadari. Tuhan gak jahat. Salah satu agenda surga buat saudara dan saya adalah mindahin kita dari zona nyaman ke zona kekuatan. Please remember that. Di zona nyaman enak banget di sana, tapi hidup jadi boring. Hidup jadi membosankan. Ya. Dan banyak orang Kristen ngejar yang nyaman. Ya, nggak mau berada di zona. Sementara surga beda. Aimingnya surga pengen bawa saudara dan saya ke zona kekuatan. Dan waktu lagi dipindahin, itu saya ngerti banget, nggak enak rasanya. Sakit. Tapi disitulah kita mulai jadi original. Disitulah kita mulai asli, nggak palsu lagi. Topeng kita mulai lepas waktu lagi pindah. Waktu berada di zona kekuatan, memang banyak tantangan, tapi disitulah kita akan lihat mujizat dan campur tangan Tuhan. You name it, orang-orang di dalam Alkitab semuanya dipindahin dari nyaman ke kekuatan. Ayub, Musa, ya paling gak enak Yusuf anak manja, bungsu, dan bapaknya salah didik. Abang-abangnya suruh kerja, Yusuf di rumah nonton sinetron sama papanya. Dan kalau papanya ke Puri Indah Mall, yang dibeliin baju baru cuma Yusuf. Dan kalau papanya mau ngecek ternaknya kayak gimana, yang dikirim Yusuf. Gak disuruh kerja, suruh ngemandor. Suruh ngecek doang. Ya, open air kan kakak-kakaknya. Gak di ruangan AC, hujan-hujanan, dingin-kedinginan, panas-kepanasan. Bungsu datang, ternaknya babe gimana? Gimana gak benci? Satu hari si bungsu dapat mimpi, lihat kakak-kakaknya akan nunduk sama dia. Dasar masih muda mungkin ya, nyampeinnya gak ada hikmat, mulutnya gak pakai saringan. Nyampein aja, lo orang kan nunduk sama gue nanti satu hari. Benci beneran abang-abangnya. Konspirasi, tangkap, ikat, lempar ke sumur. Saya percaya gak semua kakak-kakaknya sadis. Pasti waktu mereka ninggalin bungsu, pasti banyak yang hatinya nangis. Kasihan si bungsu, makan apa nanti? Dimakan binatang buas nanti. Hah? Saya mau tanya, surga sedih juga lihat Yusuf dimasukin sumur? Hah? Saudara pikir Tuhan kaget gitu? Hah? Yusuf dilempar? Mana? Kat, tolong minum, kat. Emang Tuhan gitu? Tuhan biarin. Karena Tuhan lagi pindahin nih si bungsu dari zona nyaman ke zona kekuatan. Dan kita semua tahu ceritanya, waktu lagi pindah, gak enak banget. Hah? Jadi budak, masuk penjara, difitnah sama tante pot, gak enak. Tiba-tiba dia landed di zona kekuatan. Apa yang terjadi? Dia jadi orang nomor 2 paling punya kuasa di negeri namanya Mesir. And he saved the whole family, suruh datang semua. Itu Tuhan. Saya baca ada seorang pria Tionghoa dari Belitung Timur. Kalau saya baca kekayaan keluarganya 7 turunan gak akan habis. Pertanyaan saya, nyaman gak tinggal di sana? Nyaman, tapi ini pria memilih pindah ke Jakarta. Apa yang dia terima di Jakarta?
difitnah, segala macam. Tapi lihat nggak, kekuatan dia yang muncul di kota ini. Kekuatan dia yang muncul. Rumah mama saya di Cempaka Putih, udah nggak banjir. Kali kecilnya dibeton sama dia. Udah nggak banjir, naik harganya. Rumah-rumah naik harganya. Ya, mama saya, just pindah yuk, pindah. Restu, orang Belanda bilang, ha? Saya lupa nama pria itu siapa. Pokoknya ada lah, ada cerita kayak gitu. Kalau saudara ingat, tolong WhatsApp saya nanti ya. Biasakan cry out sama Tuhan Yesus, nanti lihat. Saudara akan lihat hal yang luar biasa. Amin. Pelajaran kedua. Waktu Yesus tercuri perhatian sama cry outnya Bartimeus, Yesus berhenti. Yesus suruh murid-muridnya panggil dia. Dipanggil sama murid-muridnya, kuatkan dan teguhkan hatimu sebab ia memanggil engkau. Ayat 50 jelas dicatat. Waktu dia tahu dia dipanggil Yesus, dia tanggalin jubahnya, dia berdiri, pergi dan mendapatkan Yesus. Orang ini buta loh. Ya, tapi pede banget dia akan mendapatkan Yesus. Saudara bisa bayangin kalau dia ngarah ke Yudas? Dia buta kan? Tapi yang luar biasa, sebelum dia mengarah ke Yesus, dia tanggalin jubahnya. For your information, pengemis zaman dulu punya dress code. Dress code-nya namanya jubah. Ya, jubah. Dan jubahnya pengemis zaman dulu itu rada unik. Ya, dia harus lewatin jari kaki panjangnya, harus lewatin jari tangan, dan ada hoodie-nya. Tahu hoodie? Saudara memang kurang pergaulan. Hoodie itu, ya hoodie. Ya, hoodie anak-anak zaman sekarang kalau ditutup cuma sebatas mata ketutup. Hoodie-nya pengemis zaman dulu kalau ditutup harus lewatin dagu. Kenapa ditutup semua? Karena dia kena apa tadi? Kusta. Saudara bisa bayangin kalau pengemis ini berdiri, orang-orang akan ngelihat kayak ada jubah jalan sendiri. Karena semuanya nggak kelihatan. Waktu dia tahu dia dipanggil Yesus, dia tanggalin jubahnya. Kira-kira orang-orang di sekitar itu reaksinya gimana? Jijik pasti. Menyingkir, nggak ada yang foto-foto. Menyingkir pasti. Jijik semua pasti ngeliatnya. Saudara, dia nggak peduli. Bartimeus nggak peduli. Ya. So pelajaran kedua kalau kita mau lepas dari topeng kita, biasakan dan jadikan konsisten hidup dalam keterbukaan. Kita udah pakai topeng, plus pakai jubah, mereknya bukan Zara, mereknya Jaim. Jaga image, plus budaya Indonesia, aib jangan sampai orang lain tahu. Makin tutup-tutup, makin sakit jiwa. Ya, saya ketemu banyak orang Kristen udah puluhan tahun di gereja, tetap sakit jiwa. Karena kerjanya sandiwara. Ya, pelayanan belasan tahun tetap sakit jiwa. Tetap. Gak pernah mau open. Anak-anak kecil juga udah tahu kok. Anak-anak kita di rumah udah tahu. Luka ditutup, lama sembuhnya. Dibuka, cepat kering, cepat sembuh. Akhir tahun ini, finally, buku saya yang pertama akan diterbitkan. Yang tulis Melanie Subono. Saya akan cerita soal 14 tahun lalu, hal yang menimpa saya. Dan sebagai pria normal, apa yang saya lakukan, saya akan jujur di buku ini. Ada beberapa orang Kristen datengin saya dan bisikin saya, Pak, kalau bukunya keluar, Bapak nggak takut nggak diundang khotbah lagi? Saudara, dalam hati saya cuma bertanya begini, pertanyaan-pertanyaan seperti itu seringkali datangnya dari topeng-topengnya kita yang selalu mau jaga image. Ingat, kalau kita terbuka, bukan kita yang dipermalukan, tapi iblis yang dipermalukan. Bukan kita. Jadi jangan khawatir kalau mau hidup dalam keterbukaan. Dan saudara mesti tahu, ya, penulisnya yang namanya Melanie Subono sudah dijamah Tuhan duluan. Berapa bulan lalu dia datangin saya, dia ngomong gini, Jas, saya terima kasih sama Tuhan. Sampai noleh ke dia ngomong gini, tumben lo ngomongin Tuhan. Dia mulai cerita, setiap saya tulis buku ini, ya kalimat demi kalimat, kayak ada kuasa yang jamah saya. Saya nyadar selama ini saya cuma jadi aktris yang banyak sandiwaranya. Ya, banyak sandiwaranya. Dan saudara, long story short, akhir tahun kemarin, ya, Melanie terbang ke Belanda hanya untuk peluk mama kandungnya. Dan diampunin, I forgive you.
Ya, dia ampunin mamanya. Balik ke Jakarta, dia peluk papanya, dia bilang, I forgive you. Awal tahun ini, Melanie sama papanya bisa pergi liburan berdua. Saya suka WhatsApp kan, you guys having fun? Yes, we are. Senang saya bacanya. Ya, kalau penulisnya sudah dipulihkan, saya percaya banyak orang juga akan mengalami pemulihan kalau baca buku ini. So, kalau buku ini keluar, beli yang asli, jangan beli fotokopian. Saya cerita seperti ini, saya nggak suruh saudara pada tulis buku semua. No. At least that you can do. Yang saudara bisa buat, mulai terbuka sama Tuhan. Ya, terbuka sama Tuhan. Caranya gimana? Jujur sama Tuhan. Jangan janji. Kelemahan orang Kristen, kesalahan terbesar orang Kristen, kita suka janji sama Tuhan. Gak ada orang ke dokter janji, gak ada kan? Dok, saya janji saya nggak mau batuk lagi. Nggak ada kan orang kayak gitu. Semua jujur sama dokter. Dok, saya batuk, obatnya apa? Semua jujur. Nah, seringkali kita selalu janji-janji sama Tuhan. Dan orang yang janji, udah berkali-kali saya katakan, orang yang janji dalam tanda kurung ngandelin kekuatan sendiri. Tuhan, saya janji nggak mau ngerokok lagi, malah 2 bungkus loh per hari. Makin banyak, bukan berkurang. Janji Tuhan saya nggak mau selingkuh lagi, malah nikah sama selingkuhannya. Saya bukan ngancem, tapi ini terjadi di mana-mana. Karena survei resmi membuktikan janjinya orang Kristen paling lama bertahan cuma 3 bulan. Itu pun kalau pulang retreat. Habis itu nggak kuat lagi, karena kita pakai kekuatan sendiri. Tuhan janji saya nggak mau lihat pornografi lagi, malah rusak itu handphone gara-gara download gitu-gituan. Coba jujur, Tuhan, saya perokok, help me. Oh, saya udah lihat banyak kesaksian, ratusan kalau saya jumlahin. Ya, perokok kan musuhan selalu sama gereja kan? Perokok selalu datang lalu bilang gini, dilarang merokok mana? Mana tulisannya? Saya selalu bilang, nggak ada, dilarang merokok di Alkitab, cuman ada di pom bensin. Terus berhenti ngerokok gimana caranya? Saya nggak punya jawabannya, saya nggak punya ayatnya, tapi saya punya jawabannya. Coba mulai jujur sama Tuhan. Jujur, ya jujur. Bilang, saya perokok, tolong saya Tuhan. Wih, banyak yang jujur soal rokok. Tiba-tiba waktu merokok, migrain hebat. Habis jujur. Rokok, habis jujur. Muntah, enak, muntah-muntah. Akhirnya berhenti, nggak kuat. Berhentinya pakai kekuatan sendiri? Nggak, ada kekuatan lain yang interfere. Supaya orang ini berhenti. Tuhan, saya cinta sama keluarga saya, tapi saya kejebak sama selingkuhan saya. Help me. Baca Alkitab saudara baik-baik. Semua orang yang jujur, hidupnya ditolong sama Tuhan Yesus. Makanya ada ayat mengatakan, di dalam kelemahan saudara dan saya, kekuatannya Tuhan itu sempurna. Jangan sok kuat datengin Tuhan. Jujurlah. Dan kalau saudara udah jujur sama Tuhan, jujur sama teman baik saudara. Punya teman baik? Punya apa? Siapa? Tuhan Yesus. Aduh, so rohani banget sih. Teman baik. Teman baik kayak gimana sih Pak teman baik? Teman baik adalah orang-orang yang nampar muka saudara, tapi ngomong baik di belakang saudara. Itu teman baik. Cari mereka. Jangan dibalik. Banyak orang sekarang ketawa-ketawa kita anggap itu teman baik. No. Saya masih bisa berdiri di depan saudara karena saya punya best friends. Yang bisa, Jess duduk, lo salah lo. Masih bisa begitu sama saya. Dan saya terima kalau digituin. Kita perlu dikoreksi, perlu kaca dari teman baik. Pernah baca Alkitab, 4 orang angkut tempat tidur, ada temennya yang sakit. Nah, teman baik kayak gitu tuh, yang angkut tempat tidur. Pengen lihat temennya sembuh, pengen lihat temennya ada kemajuan, dan pengen bawa temennya ke Yesus. Bukan ke diskotik. Dibawa ke rumah yang ada Yesusnya. Sampai di situ bisa masuk? Nggak bisa. Pulang? Enggak, niat naik ke atap, dijebol atapnya. Ini teman baik kayak gini. Cari teman-teman kayak gitu dong. Terbuka sama mereka. Mereka nggak akan ember kemana-mana. Mereka akan cover saudara, mereka akan doain saudara. Oh, hidup akan lebih enteng dan ringkes kalau gini caranya. Karena nggak main sandiwara lagi. Amin, saudara. Kalau lemes gitu, amin ya. Amin. Terbuka nih gue kayaknya ntar malam. Yang terakhir, ayat 51.
Waktu Yesus sudah berhadapan dengan Bartimeus, Yesus bertanya pertanyaan yang mahal. Yesus bertanya gini, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagi kamu? Wih, pertanyaan mahal nih. Itu sama aja saudara dikasih cek kosong, lalu orangnya ngomong gini, terserah mau isi berapa. Pernah digituin? Saya belum pernah. Can you imagine saudara bangun di kamar saudara, lalu Yesus ada di kamar saudara dan tanya seperti itu. Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagi kamu? Kira-kira, kita akan jawab apa? Minta Indomie? Sambil kucap-kucap mata, Tuhan mau Indomie dong, pakai telur rawitnya dipisah ya. Itu kurang penting. Kita akan jawab yang penting pasti kan? Bartimeus menerima pertanyaan yang sama. Bartimeus, ya, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagi? Dia nggak minta rumah di Yeriko ada kolam berenang, ada ontaknya 5, enggak. Dia cuma bilang, Rabuni, saya pengen melihat. Wise answer. Kalau saudara pernah baca Lukas 13, Yesus mengatakan mata itu pelita tubuh. Kita ngelihat yang terang, teranglah seluruh kehidupan kita. Kita ngelihat yang gelap, gelaplah seluruh kehidupan kita. Mungkin seumur hidupnya Bartimeus cuma ngelihat yang gelap, akhirnya langkahnya salah terus, keputusannya salah terus. Karena ngelihat yang gelap. Hari itu dia pengen ngelihat. So, pelajaran ketiga, kalau kita mau lepas dari topeng, andalkan kekuatannya Tuhan, bukan kekuatan sendiri. Karena kita nggak bisa lepas topeng pakai kekuatan sendiri. Jangan andalkan pengalaman 2016, jangan mengandalkan gelar saudara, jangan mengandalkan kepintaran saudara. Banyak media yang bisa dipercaya mengatakan ke depan keadaannya unpredictable, gak bisa ditebak. Jalan sama Tuhan tiap hari, andalkan Tuhan tiap hari. Ingat, orang yang pakai topeng datang ke gereja fokusnya cuma sama kehadiran. Tapi orang yang gak pakai topeng datang ke gereja fokusnya sama kehadiran. Beda. Fokus kehadiran gimana tuh? Yang penting hadir. Pernah ketemu orang Kristen kayak gini? Yang penting hadir, biar Pastor Samuel gak nyap-nyap seminggu. Hadir, biar aman. Hadir. Mau hadir ketiduran, cek-cek Instagram, terserah. Yang penting hadir. Di sini gak ada yang kayak gitu. Fokus sama kehadiran beda. Pernah datang di pesta pernikahan, sama-sama datang tapi gak ketemu. Nyadarnya pas waktu lihat Facebook malam hari, dia datang loh ternyata. Pernah? Terus kita ya kasih tau, lo datang di kawinan kemarin. Iya, kok kita gak ketemu ya? Gue di tempat kambing guling. Oh pantas gue gak ketemu lo. Makanya ada orang-orang Kristen datang ke kebaktian. Ada yang dijamah sama Tuhan, ada yang enggak. Ada yang berjumpa sama Tuhan, ada yang enggak. Karena beda fokus. Orang yang fokus sama kehadiran, mereka akan berusaha terkonek sama hadirat Tuhan, walaupun sudah terima doa berkat. Perlu diulang? Gak perlu diulang kan? Dan saya ngomong sama banyak worship leader di banyak kota, di banyak negara. Saya suka ngomong ini, don't use that statement anymore. Statement apa kak? Mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Don't use that statement again. Pertanyaan simpel saya, kalau kita harus masuk ke hadirat Tuhan, sebelumnya kita di hadirat siapa? Simple question. Dan ini yang membuat orang Kristen akhirnya berpikir hadirat Tuhan cuma ada di gedung gereja kalau hari Minggu. Makanya banyak suami istri Kristen masih di parkiran gereja, udah berantem. Karena mereka pikir, wah hadirat Tuhan cuma tadi. Jadi ya alimnya tadi aja. Ku cinta keluarga Tuhan, senyum sama sebelahnya, apa kabar? Basa-basi makanan kiri, gitu doang. Saudara tahu, Ratu Elizabeth kalau masuk di istana Buckingham, tentara Inggris semua langsung nunduk. Langsung nunduk. Tidak pakai worship leader. Gak ada kan yang gitu, nunduk semua nunduk. Ayo lebih lagi, lebih rendah. Gak ada yang gitu. Semua, saya gak suruh saudara di Puri Indah Mall pada nunduk-nunduk loh. Disangka orang gila nanti. Tapi at least our hearts itu nunduk sama Tuhan. Kita hormat mahadirat Tuhan dimanapun kita berada. Orang-orang seperti ini, mereka malas bikin dosa karena mereka punya awareness Tuhan ada sama saya. Mau buka komputer nggak ada yang lihat, nggak mungkin buka yang aneh-aneh.
Paling cuma mau lihat berita Real Madrid juara Champions. Sorry Juventus fans. Nggak tidur nih tapi kuat seharian karena juara. Ngomongin Madrid jadi lupa tuh barusan. Saudara sih, ha? Ya. Orang-orang seperti ini yang punya awareness akan hadirat Tuhan, mereka nggak mau bikin dosa. Ya, sekretaris ngajakin kayak gimana? No. Ada apa-apa yang ngajakin aneh-aneh? No. Kita hormat sama Tuhan. Saya percaya saudara, kalau saudara mulai mengerti posisi saudara di hadapan Tuhan, saudara mulai tahu siapa diri saudara sebenarnya, saudara mulai sering cry out, hidup dalam keterbukaan, dan mengandalkan Tuhan. Saya percaya segala topeng itu akan di-remove dari kehidupan kita. Dan orang-orang yang sudah nggak pakai topeng dan hidupnya pulih, biasanya mereka lebih gampang diberkati sama Tuhan. Lebih gampang. Orang yang jujur lebih gampang ditolong sama Tuhan. Dan saya percaya kalau kita udah nggak pakai topeng, ya, kita nggak akan lihat lagi kekalahan, justru kita akan lihat kemenangan demi kemenangan. Nggak akan lagi lihat duka cita, justru kita akan lihat sukacita. From glory to glory. Amin, saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses dalam karir, harmonis dalam keluarga, dan rekening BCA selalu penuh buat saudara-saudara semua. Senang banget kalau begitu.